بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور رحمكم الله تعالى، para ustadz dan ustadzah, para orang tua santri dan juga para santri santriwati, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah Allah taala berikan kepada kita semua. Syukur adalah kewajiban kita, sementara nikmat Allah tidak pernah putus-putus dari diri kita. Maka sebaik hamba adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebaik-baik hamba adalah orang yang menyadari betapa butuhnya dia terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, termasuk juga nikmat keamanan. Dan hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita, yang bisa diartikan hari kebebasan dari penindasan, hari orang aman untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, belajar, dan juga untuk mengembangkan diri. Ayyuhal hudur rahimakumullah, tatkala kita membaca tulisan penjajah atau penjajahan, apa yang ada di benak kita ini? Apa yang dipahami dari bangsa-bangsa kolonial yang dahulu banyak menjajah negeri-negeri kaum muslimin? Kalau boleh disimpulkan, penjajahan itu adalah kezaliman. Penjajahan itu kezaliman, penyiksaan, pembunuhan, penyengsaraan, eksploitasi, keserakahan, dan juga penyebaran kebatilan. Karena mereka membawa misi yang disebut dengan 3G, ya. Mencari gold, mencari emas atau kekayaan, ingin mencapai glory atau kemuliaan, G kedua, G ketiga adalah gospel, untuk menyebarkan keyakinan mereka yang kufur-kufur itu. Nah, ketika suatu negara mengalami penjajahan, maka gambaran-gambaran buruk terjadi di negeri tersebut, ya. Itu yang terjadi di negeri kita pada waktu itu, masa perjuangan, masa perlawanan terhadap penjajahan dari sebagian negara Eropa dan juga satu negara Asia. Nah, mereka melakukan apa yang tadi disebutkan, ya. Secara umum, ya, yang mereka lakukan itu kezaliman, kebengisan, pembunuhan, penyiksaan. Selain itu juga mereka serakah, ya, mengambil hal-hal yang bukan milik mereka, juga mengeksploitasi, mengambil kekayaan-kekayaan negeri-negeri Islam, juga mengeksploitasi tenaga-tenaga kerja orang-orang di negeri kita ini. Dahulu ada istilahnya romu sa dan kerja rodi, eksploitasi tenaga-tenaga dari rakyat Indonesia yang dilakukan oleh penjajah Belanda dan juga Jepang, ya. Kerja rodi itu dari penjajah Belanda. Rakyat dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, proyek-proyek berat, tanpa upah, tanpa makanan, dan diberi atau dibebani pekerjaan yang di luar batas, sehingga ada yang meninggal
karena kelaparan atau meninggal karena disiksa. Sehingga menurut berita yang tadi pagi saya baca, kurang lebih ada 12.000 orang meninggal dari kerja rodi tersebut ya. 12.000 orang kerja tanpa bayar untuk membangun pelabuhan, membangun benteng, membangun tempat-tempat pertahanan bagi bangsa kolonial atau penjajah tadi. Nah, kemudian datang pemerintah atau penjajah berikutnya yang tidak lama tapi juga sangat menyengsarakan dengan namanya Romusa ya. Sama kerja paksa. Bahkan disebut ini lebih kejam daripada kerja rodi. Tapi dua-duanya itu memiliki kesamaan dalam penyiksaan, menyengsarakan, dan penyebab jatuhnya korban yang banyak. Tiga hal ini. Jadi penjajah itu nggak tahu belas kasihan, nggak pernah tahu istilah kasih sayang kepada negeri yang dijajah. Dan kebanyakan yang dijajah adalah negeri kaum muslimin di Asia atau di Afrika sana. Jadi ini keadaan yang luar biasa berat yang dialami para pendahulu kita ya. Semoga Allah merahmati orang-orang yang meninggal dari kalangan muslimin dan menerima para pejuang usaha-usaha mereka untuk membela akidah, membela tanah air. Nah, sekarang kita ini sebagai orang yang sudah mendapatkan masa kemerdekaan, masa kebebasan, bagaimana cara mensyukurinya? Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam satu surat tentang keamanan itu satu nikmat yang besar. Aman itu nikmat yang besar ya. Mau pergi kemana nggak takut, mau aktivitas tidak takut, sendirian juga tidak takut ya. Tidak mengkhawatirkan jiwanya, tidak mengkhawatirkan hartanya, juga tidak mengkhawatirkan keluarganya karena keadaan aman. Allah sebutkan di surah Quraisy. Di situ disebutkan dua nikmat besar, salah satunya adalah al-amanu, keamanan. Dan juga di situ disebutkan bagaimana cara mensyukuri nikmat aman tersebut. Li'ila fi Quraisy ila fi rihatasy syita'i wal shaif. Allah Ta'ala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada suku Quraisy, sukunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu dihormati suku-suku yang lain. Mereka itu dimuliakan suku-suku yang lain karena merupakan penduduk kota suci Mekah. Karena mereka dahulu ditolong Allah Subhanahu wa taala sehingga pasukan gajah itu kalah tanpa ada sedikit pun usaha dari mereka. Allah tolong dengan pasukan-pasukan burung itu. Kota Mekah juga dijadikan suci serta aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka terhormat, dihormati, ketika mereka melakukan rehlah ke Yaman atau ke Syam, nggak ada yang mengganggu. Istilahnya nggak ada yang membegal kalau zaman sekarang. Nggak ada yang merampok. Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy ya. Yaitu perjalanan ke Yaman di waktu musim panas dan perjalanan musim dingin ke Yaman dan berjalan di musim panas di negeri Syam untuk urusan dagang, untuk urusan mencari rezeki atau bahan makanan. Di kondisi Mekah itu kering sehingga untuk pertanian tidak cocok. Tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk mendapatkan rezeki tanaman-tanaman, bahan pangan melalui dua rehlah ini, yang mereka rasakan aman, tentram ketika pergi dan pulang. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, fa arsyadahum ila syukri hadhihi ni'matil 'azimah. Kemudian Allah taala
mengarahkan mereka untuk mensyukuri nikmat yang agung ini, nikmat aman. Bagaimana caranya? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Allah pemilik rumah ini, Ka'bah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falyabudu rabb hadzal bait artinya falyuwahhiduhu. Hendaknya mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara bersyukurnya. Cara bersyukur, mensyukuri nikmat aman dalam hal ini. Dan tentunya dalam nikmat-nikmat yang lain. Mensyukuri Allah atas nikmat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat apapun itu datangnya dari Allah. Bukan yang lain-lain. Maka petunjuk Allah taala kepada suku Quraisy dalam mensyukuri nikmat aman tersebut yang merupakan nikmat besar adalah falyuwahhiduhu. Hendaknya mereka mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lalu ditambahkan keterangan lebih lanjut yang sudah memberikan keamanan bagi mereka dari rasa takut dan sudah memberikan makan kepada mereka dari kelaparan. Ini juga nikmat yang besar. Selamat dari kelaparan. Selamat dari gizi buruk. Selamat tidak bisa makan ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan faman istajaba li hadzal amr. Barang siapa yang menyambut perintah ini. Perintah apa itu? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah untuk mensyukuri nikmat aman. Barang siapa yang menyambut perintah ini, jama'allahu lahu min amnid dunya wal akhirah. Allah taala akan mengumpulkan bagi orang tersebut. Nah, kalau diluaskan, Allah akan mengumpulkan bagi masyarakat itu, bagi negara itu dua keamanan. Aman di dunia, dunianya aman, masyarakatnya aman, negerinya aman, dan di akhirat nanti pun mendapatkan rasa aman. Bagi siapa? Man istajaba li hadzal amr. Bagi orang yang menyambut seruan ini. Apakah seruan itu? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka mengisahkan Allah taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'asahu, barang siapa mendurhakai Allah, salabahuma minhu, maka Allah akan cabut ya keamanan dunia dan akhirat dari orang tersebut. Jadi di sini ada satu perkara penting sekali, bahkan sangat pokok sekali, masalah tauhidullah, masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tujuan penciptaan kita, menjadi tugas kita selama hidup, dan juga menjadi kewajiban kita selama hidup. Ternyata juga menjadi cara seseorang bersyukur kepada Allah taala atas nikmat aman secara khusus. Maka ketika suatu negara mengharapkan keamanan, mengharapkan stabilitas nasional, rakyat-rakyat hendaknya diberi perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakyat-rakyat atau semuanya diarahkan untuk menjaga solat-solat 5 waktunya, untuk selalu memohon kepada Allah taala. Ketika ada musibah, penguasa misalnya mengarahkan rakyat, mengarahkan masyarakat untuk mohon tolak balak kepada Allah taala, memperingatkan mereka dari cara-cara tolak balak yang diharamkan oleh syariat, dan begitu seterusnya. Jadi tauhid, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, adalah nikmat besar
dan juga cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi sebab seseorang itu merdeka, mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan dari perbudakan terhadap diperbudak oleh manusia, merdeka dari diperbudak oleh harta, nafsu, atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi orang yang berbuat syirik, dia belum merdeka, karena hatinya masih takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pergi ke laut selatan pakai sarung hijau takut, itu Ustaz ya, yang pakai sarung hijau langsung diganti sarungnya menjadi hitam. Atau ketika mendengar burung hantu bersuara di atas rumah, langsung takut, sapa sing meh mati. Jangan-jangan lo takut dengan khurafat-khurafat, takut dengan ancaman-ancaman sesuatu yang fiktif ya. Nah, orang seperti ini belum merdeka karena hatinya masih takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang terjerat oleh fitnah dunia, terjerat oleh hawa nafsunya. Bahkan disebut dalam Al-Quran, orang seperti ini orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Karena kemana-mana yang diikuti adalah hawa nafsunya. Mau maksiat, mau berbuat jahat, mau berbuat buruk dan lain-lain. Jadi hanya ada dua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah orang itu akan menemukan kemuliaan, mendapatkan martabat tinggi dan kebebasan dan kemerdekaan. Atau orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Orang seperti ini orang yang betul-betul sedang terikat, yang sedang tertawan, yang sedang terpenjara dan terbelenggu, tidak bebas, tidak bebas. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Itu muqaddimah yang ingin disampaikan terkait kemerdekaan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang menghargai nikmat aman dan nikmat merdeka untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah, untuk talabul ilmi, untuk berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik kepada negara dan lain sebagainya. Dan lalu kita teruskan untuk membaca kitab Tauhid ya, supaya kita tambah tahu bagaimana cara menjadi orang yang merdeka dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kelanjutan kajian di pagi hari tadi setelah subuh. Nasallallahu taala at-taysir wa taufiq. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, atau muallif Syekh Muhammad Wahab rahimahullah mengatakan, wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalil yang lain yang menunjukkan kewajiban kita bertauhid kepada Allah adalah surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka, Rabbmu telah menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua. Ayat yang mulia ini dalil atau sisi pendalilannya jelas ya. Kenapa penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini untuk menetapkan wajibnya bertauhid, yaitu ada kalimat alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ini juga makna la ilaha illallah. Ada nafi, kemudian ada isbat. Nah, silakan diingat-ingat lagi ya. La ilaha illallah ada dua rukun atau dua makna. Nafi, menafikan, menolak Tuhan-Tuhan selain Allah.
apapun itu, kemudian hanya menetapkan ibadah kepada zat yang berhak diibadahi, atau menetapkan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Kata Syekh Shalih Fauzan, qadha artinya amara wa wassa. Qadha artinya memerintahkan dan mewasiatkan. Yang dimaksud di sini adalah ketetapan syar'i, bukan ketetapan takdir. Karena buktinya ada orang yang tidak menyembah Allah. Jadi ada dua ketetapan atau ada dua ketentuan. Ketentuan syar'i yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketentuan takdir. Ketentuan syar'i itu pasti baik, tapi kadang ada orang yang tidak melakukannya. Sementara ketentuan takdir pasti terjadi, tapi kadang sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Ada orang bermaksiat, ada orang berbuat kejahatan dan lain-lain, seperti juga penciptaan iblis, ya, tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak mencintai itu. Namun tetap saja ada hikmah di balik takdir-takdir yang seperti itu. Allah ta'budu illa iya, artinya janganlah kalian anta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Hendaknya kalian hanya menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Wa bil walidaini ihsana, artinya wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Dan Allah sudah menetapkan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kita ini, setiap orang pasti punya orang tua. Rabb kita sudah menetapkan, sudah mewajibkan agar kita semua ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan ucapan atau perbuatan. Intinya itu, dengan ucapan atau perbuatan. Istilahnya kebaikan-kebaikan apapun yang baik dilakukan kepada orang lain, maka orang tua lebih pantas untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Senyum kepada orang lain bagus, maka kepada orang tua kita harus lebih berseri-seri lagi. Menahan diri tidak marah kepada orang lain bagus, maka kepada orang tua juga lebih dituntut lagi. Kadang-kadang dengan orang lain, seorang anak bisa menahan emosinya dengan alasan macam-macam, karena kerjaannya harus ramah terus misalnya. Tapi begitu pulang ketemu ibunya marah sedikit langsung membalas amarahnya. Jadi mana sikap lembutmu, sikap ramahmu kepada nasabah-nasabah yang tadi kamu praktekkan, kepada orang lain kamu praktekkan. Kok kepada orang tua betapa teganya kamu marah, ngomeli, atau bahkan mungkin melakukan pukulan-pukulan dan lain sebagainya. Ini adalah tindakan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dan memerintahkan supaya kita semua berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global ayat Al-Isra ayat 23, al-ikhbaru anna Allah Subhanahu wa taala amara wa wassa ala al-suni rusulihi an yu'bada wahdahu duna ma siwah. Ayat yang mulia ini makna globalnya adalah berisi ikhbar, informasi atau kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah berwasiat melalui lisan bala Rasul agar Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, kembali kepada makna tadi, kaidah dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Setiap kata ibadah dalam Quran artinya apa? Nah, at-tauhid. Jadi perintahnya dan wasiatnya supaya kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
duna ma siwa, tanpa menyembah yang lain. Dan berikutnya wa an yuhsinal waladu ila walidai ihsanan bil qawli wal fi'li. Dan juga ada perintah dan wasiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perintah dan wasiat dari Allah taala agar anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mumpung masih hidup orang tua, kita sikapi dengan baik. Kita tunduk. Kita sambut perintah-perintah mereka dengan baik. Segera, sat-sat ya. Jangan seperti yang disebutkan tadi pagi. Ya. Ada adzan mager, malas gerak, dipanggil orang tua, jawabnya bentar, begitu dipanggil temannya langsung menghilang. Ada yang seperti itu. Begitu dipanggil orang tua, siap gitu. Labaik misalnya. Dalam rangka mengamalkan perintah syariat. Bahwa kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, bapak dan ibu. Ketika orang tua memanggil kita dan kita kemudian segera datang, itu akan menyenangkan hati mereka. Bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan. Wala yusi'u ilaihima, dan janganlah seorang anak itu berbuat buruk kepada kedua orang tua. Di huruf yang paling mudah dalam bahasa Arab itu huruf fa. Makanya kalimat paling sederhana yang dilarang diucapkan kepada orang tua adalah uf. Jadi yang paling mudah itu fa. Kata sebagian ahli bahasa ya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma uf, janganlah kamu mengucapkan kepada keduanya uf. Kalau orang kita ya moh. Kata-kata seperti ini saja tidak boleh, apalagi kata-kata yang lebih buruk lagi, lebih menyakitkan lagi. Li'annahum alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi hatta qawiya washtadda. Sebab kedua orang tua itu adalah yang mendidik si anak saat kecil dan saat masih lemah, si bayi merah, masih tidak bisa apa-apa, disuapin, digendong dan macam-macam, sampai kemudian kuat dan menjadi orang yang tumbuh dengan baik. Itu jasa orang tua. Bahkan kepada orang tua yang kufur sekalipun ya, kewajiban birrul walidain tidak putus. Orang tuanya kufur, memerintahkan kufur. Nah, bagaimana dengan orang tua kita yang alhamdulillah Allah berikan hidayah Islam, iman ya. Kemudian ada orang yang misalnya saya nggak mau berbakti kepada orang tua. Kenapa? Kalau ngomong nyelekit misalnya. Ya mungkin ada sebabnya kenapa beliau ngomongnya nggak enak. Mungkin kita yang kurang ajar. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa lak bi 'ilmun fala tuti'huma. Ini ayatnya. Kalau mereka memaksa untuk menyekutukan Allah ya. Apa sikap kita? Fala tuti'huma. Sikap anak jangan menaati kedua orang tua yang memaksa untuk kufur. Memaksa untuk syirik. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap ada birrul walidain yang harus ditunaikan. Pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Masalah kemungkaran tidak kita taati, tapi masalah birrul walidain masih ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan kepada orang tua, walaupun dia kafir, walaupun dia memerintahkan kekufuran. Apalagi orang tua kita yang tidak seperti itu. Dan saya kira nggak pernah memerintahkan untuk kufur. Maka mari kita jaga orang tua, kita sayangi, kita all out ya, untuk bisa berbakti kepada orang tua ketika mereka masih hidup.
Munasabatul ayat bil bab, hubungan ayat ini dengan judul yang tulis Syekh, anna tauhidah wa akadul huquqi wa aujabul wajibat li anna Allah bada bi fil ayati wa la yabtadi'u illa bil aham fal aham. Nah, sesungguhnya tauhid adalah hak Allah Ta'ala yang paling kuat, ya, dan merupakan kewajiban yang paling wajib yang harus ditunaikan seorang hamba. Hak Allah yang paling kuat yang harus diperhatikan, ya. Maka ketika melakukan sesuatu, ini ada unsur syiriknya apa tidak? Acara ini ada unsur syiriknya apa tidak? Ucapan ini ada unsur syiriknya apa tidak, ya? Orang berpikir seperti itu. Demikian juga saat ibadah, dia mengkondisikan supaya niatnya itu bersih dari riya, dari syirik dan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai perintah ini dengan tauhid. Dan tidaklah Allah memulai kecuali dengan sesuatu yang paling penting. Dan barulah kemudian urusan lain yang urgensinya di bawahnya. Maka di sini juga ada pesan buat siapapun untuk mengutamakan dakwah tauhid, mengawali dakwah dengan tauhid. Itulah hikmah. Itulah dakwah yang sesuai dengan logika yang sehat, ya. Memulai dengan sesuatu yang paling penting. Mengawali dakwah dengan sesuatu yang penting. Walaupun mungkin respon orang tidak baik dan tidak menyenangkan. Itulah yang dahulu dilakukan Nabi SAW. Mengawali dengan dakwah tauhid. Beliau dicintai masyarakat sebelumnya. Beliau dijuluki Al-Amin. Tapi ketika mendakwakan tauhid, qulu la ilaha illallah, respon masyarakat langsung berbeda. Maka kalau kemudian ada seorang dai menyampaikan dakwah tauhid sudah dengan lembut, sudah dengan baik, sudah dengan hati-hati, kalau ditolak ya tidak masalah. Tidak boleh dikatakan dakwah tauhid itu sebagai sumber perpecahan. Menyampaikan sesuatu yang paling penting kok disebut perpecahan, tidak bisa. Nah, terus maunya apa? Dakwahnya apa? Dakwah akhlak yang mulia. Ya betul, akhlak mulia penting, tapi ada akhlak mulia yang lebih penting, yaitu akhlak mulia seorang hamba kepada Allah. Ini disampaikan Syekh Utsaimin juga dalam Kitabul Ilmi. Jadi ketika orang bahas husnul khuluq, akhlak mulia, biasanya yang dibayangkan adalah akhlak mulia seseorang dengan sesama orang lain. Seolah-olah melupakan bahwa hamba itu harus berakhlak mulia kepada penciptanya. Buktinya apa? Petunjuknya apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Maistafad minal ayah. Pelajaran-pelajaran dari ayat, anna tauhida awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat. Sesungguhnya tauhid adalah yang pertama yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban yang ada. Wa huwa awwalul huquq al-wajibati 'ala 'abdi, dan itu merupakan hak yang wajib ditunaikan seorang hamba yang menjadi tugas seorang hamba. Pelajaran kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal isbat fa fiha dalilun ala anna at-tauhid la yaqumu illa ala an-nafyi wal isbat. Sesuatu yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah di ayat ini kandungannya seperti kandungan la ilaha illallah, alla ta'budu illa iyyah. Ada dua kandungan, nafi dan isbat. Nafi itu penolakan atau penafian,
Maksudnya menafikan dan menolak Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hanya menetapkan al-uluhiyah, ibadah hanya kepada zat yang berhak diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dalil bahwa tauhid tidak tegak kecuali di atas dua unsur ini, nafi dan isbat. Dua-duanya harus berjalan. Menolak semua Tuhan-Tuhan yang ada di alam ini, yang diada-adakan oleh manusia, yang disebut-sebut Tuhan oleh manusia, tapi hakikatnya tidak pantas disembah ya. Kemudian hanya menetapkan bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, idhamu haqqil walidain. Di para santri dan juga kita semua ya. Ayat ini menunjukkan keagungan hak orang tua. Orang tua harus dihormati. Orang tua harus ditaati. Orang tua harus disayangi ya. Haitsu 'atafa haqqahuma 'ala haqqihi wa ja'a fil martabah tsaniyah. Nah, bagaimana bisa diketahui kedudukan orang tua yang sangat tinggi? Karena Allah Ta'ala menyambungkan hak mereka kedua atau mengiringkan hak mereka berdua setelah hak Allah Ta'ala. Alla ta'budu illa iyyah ini pertama, kemudian wabil walidaini ihsana kedua, menempati posisi kedua. Waja'a fil martabati tsaniyah, perintah atau hak orang tua datang di urutan kedua. Maka siapapun, apalagi seorang santri, seorang pencari ilmu, hendaknya menunjukkan buah dari ilmunya dengan baktinya yang besar kepada kedua orang tua. Hatinya lebih lembut ketika berhadapan dengan orang tua, lebih hormat kepada orang tua, lebih sabar kepada orang tua, dan kalau punya sesuatu lebih nyah-nyah kepada orang tua gitu ya. Jangan sampai dibalik, kalau sama teman sejawat, sama kawan-kawan mengatakan, ayo aku yang mentraktir. Begitu dimintai orang tua, peranti duit bu, misalnya. Ini gimana ini? Ini salah ya, sesuatu yang keliru. Yang keempat, wujubul ihsan ilal walidain bi jami'i anwa'il ihsan, kewajiban berbuat baik kepada orang tua dengan seluruh jenis kebaikan yang bisa dilakukan seorang hamba. Dalam dua bentuk tadi, ucapan atau perbuatan. Jadi kebaikan kepada orang tua ya dilepas dari bentuk ucapan atau perbuatan. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw', karena Allah Ta'ala tidak menyebutkan secara khusus bentuk kebaikan-kebaikan itu. Rab khamisan tahrim uququl walidain, mengharamkan pengharaman durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan satu dalil lagi ya. Jadi ayat yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala ini juga menunjukkan tentang kewajiban tauhid. Kita wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu rahimahullah, qala rahimahullah wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan apapun dengan Allah taala. Ini dalil berikutnya dari dua sisi. Yang pertama, wa'budullah, sembahlah Allah. Ini perintah bertauhid. Perintah itu pada asalnya maknanya yufidul wujub, bermakna wajib. Sembahlah Allah. Kemudian ditegaskan lagi, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Ini juga menunjukkan wajibnya bertauhid, karena Allah Subhanahu wa taala melarang lawan dari tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, la tusyriku
artinya utrukus syirka, tinggalkanlah syirik. Kemudian beliau memberikan makna syirik, menjelaskan makna syirik. Apakah syirik itu? Wahwa, ini penting buat para santri. Syirik adalah taswiyatu ghairillah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah, mau ditulis silahkan. Taswiyatu ghairillah billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi di sini ada keterangan jelas yang enggak sama kemudian disandingkan dengan Allah atau disamakan dengan Allah. Taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah, fima, dalam perkara-perkara yang min khasaisillah, perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara kekhususan Allah ya? Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Manusia enggak boleh, Rasul enggak boleh, malaikat pun enggak boleh. Disebutkan dalam usul salasah ya, malakun muqarrab ataupun nabiyyun mursal ya, satu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun seorang nabi yang diutus, artinya rasul, itu tetap tidak boleh dijadikan Tuhan, tetap tidak boleh diibadahi, apalagi makhluk-makhluk yang kedudukannya di bawah para malaikat yang dekat dengan Allah dan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala tadi. Kata syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Nakiratun fi siyatin nahyi, kaitannya dengan usul fikih ini. Ini adalah bentuk nakirah, syai'an, sesuatu apapun. Fata'ummu asyirka kabirahu wa saghirahu. Ketika disebut dalam bentuk nakirah ya, yang tidak ma'rifah, berarti larangan syirik ini mencakup semuanya. Syirik besar dilarang, syirik kecil juga dilarang. Jadi ulama membagi syirik menjadi dua, bukan untuk mengecilkan syirik yang kecil, bukan, tapi untuk menjelaskan perbedaan pengaruhnya. Syirik besar, orang itu ketika mati dalam syirik besar, kufur, murtad, dan kekal abadi di neraka. Jadi ketika ulama membahas syirik itu ada dua, besar dan kecil, bukan berarti agar orang mengecilkan syirik kecil, tidak. Syirik kecil juga terlarang. Syirik kecil itu dosa besar ya. Syirik kecil itu adalah dosa besar. Yang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin akan menjadi akan berada di timbangan keburukan seseorang nanti di akhirat kelak. Tidak akan terhapus kecuali dengan taubat nasuha. Mana global dari ayat ini? Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Wa yanhahum 'anil syirki wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadati. Dan Allah Subhanahu wa taala di bagian berikutnya ya, karena di sini ada dua sisi pendalilan, wa'budullah, perintah Allah pada hamba untuk beribadah kepadanya, wala tusyriku bi syai'an, larangan dari Allah kepada mereka dari perbuatan syirik apapun bentuknya. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah. Allah Ta'ala tidak mengkhususkan satu jenis ibadah pun ya. Jadi misalnya tidak disebutkan jangan berbuat syirik kalau sholat, tapi di ibadah lain boleh, tidak. Semuanya tidak boleh syirik. Orang tidak boleh mensyirikkan Allah dalam ibadah apapun. La doaan, wala salatan, wala ghairaha. Baik doa, salat, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Agar perintah ini mencakup seluruh jenis ibadah. Bahwa ibadah apapun
yang dikerjakan seseorang, dia harus bertauhid, tidak boleh mensyirikkan Allah dalam ibadah tersebut. Walam yakhus naw'an min anwa'i syirki. Demikian juga Allah tidak menyebutkan secara khusus jenis syirik. Di ibadahnya tidak dikhususkan, kalian harus beribadah kepada Allah dengan tauhid dalam seluruh ibadah. Juga tidak disebutkan secara khusus jenis syirik yang terlarang. Tapi janganlah kalian mensyirikkan Allah. Artinya yang syirik besar pun dilarang, syirik kecil juga dilarang, li'umman nahyu jami'a anwa'i syirki, agar larangan ini mencakup semua jenis syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayat bil bab, korelasi atau hubungan ayat ini dengan bab yang ditulis Syekh, annaha btada'at al-amra bit tauhid, bahwa ayat ini dimulai dengan perintah untuk bertauhid, dan wannah yani syirik, dan larangan dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha tafsiru at-tauhid. Nah, dalam ayat ini maka ada juga tafsir atau penjelasan tentang tauhid, bahwa orang bertauhid itu hanya menyembah kepada Allah, wa tarkus syirki, dan meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran dari ayat yang mulia ini, wujubu ifradillahi bil ibadah, wajib mengisahkan Allah dengan ibadah, karena Allah yang memerintahkannya, maka itu merupakan kewajiban yang paling utama dan ditekankan. Ayat ini juga memberikan faedah atau pelajaran tahrimus syirki, pengharaman syirik, li'anna Allah naha anhu, karena Allah melarang syirik. Fahuwa asyaddul muharramat, maka syirik itu merupakan perkara haram yang paling dahsyat, ya. Yang diharapkan Allah banyak, nah syirik itu yang paling besar. Yang ketiga, anastinaba asyarti, anastibad asyirki syartun fi sihhatil ibadah, bahwa sesungguhnya menjauhi syirik itu merupakan syarat sahnya ibadah seseorang. Ya, orang mau ibadah sah, ya, niatnya harus ikhlas kepada Allah, harus bertauhid dalam ibadah tersebut. Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadah bin nahyi 'anil syirki, sebab Allah mengiringkan perintah ibadah dengan larangan dari perbuatan syirik. Poin keempat, anna syirka haramun qaliluhu wa kathiruhu kabiruhu wa saghiruhu. Syirik itu haram, sedikit ataupun banyaknya, besar ataupun kecilnya. Dia pernah di satu tempat, ya, sudah ada larangan untuk melarung, ya, kepala kerbau atau larangan sedekah laut. Kemudian pihak setempat mengatakan, tidak Pak, sekarang kami tidak melarung kepala kerbau. Terus apa? Kita hanya sekedar melarung ayam saja. Bisa apa saja, mau ayam yang disesajenkan, mau kepala kerbau atau apa saja, kalau itu persembahan kepada selain Allah, nggak boleh. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikit atau banyak, besar ataupun kecil. Jadi syirik kecil tadi sudah disebutkan untuk membedakan pengaruh-pengaruh dan dampak buruknya, bukan untuk kemudian mengecilkan syirik kecil, tidak. Ria, oh enggak apa-apa ria karena syirik kecil, tidak. Tapi untuk membedakan pengaruh antara pengaruh yang berbeda antara syirik besar dan syirik kecil. Li'anna kalimata syai'an, sebab kalimat kata syai' wala tusyriku bi syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fad'ummu kulla dzalik. Jadi kata syai'an ini isim nakirah, ya, sehingga disebutkan dalam konteks larangan, maka mencakup seluruh jenis
syirik besar kecil sedikit banyak dilakukan sendiri atau rame-rame ya, dilakukan secara formal atau individual, dilakukan oleh pihak pemerintah atau individu, ya semuanya dilarang. Annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahad fi ibadatihi. Sungguh tidak boleh siapapun disekutukan bersama Allah dalam ibadah. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanamun, di anna kalimat syai' amatun. Kemudian Syekh masih menekankan masalah makna syai'an tadi. Sesuatu pun, apapun, termasuk juga manusia siapapun, termasuk juga makhluk apapun. Malaikat tidak boleh dipersekutukan dengan Allah, Nabi juga tidak boleh dipersekutukan dengan Allah, termasuk orang soleh yang disebut sebagai wali misalnya, tidak boleh dipersekutukan dengan Allah, apalagi sonamun, patung-patung dan berhala-berhala. Demikian ikhwani akhwati fillah rahimahullah taala, para hadirin, lanjutan kajian kita mulakhas fikih, mulakhas fi syarh kitab tauhid dengan muqaddimah tentang nikmat besar kemerdekaan yang harus kita syukuri. Dan nikmat syukur, nikmat kemerdekaan dan kebebasan itu, bentuk syukurnya adalah dengan bertauhid kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kepada kita kemudahan untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, dan semoga Allah taala berikan taufik kepada pemerintah untuk bisa diberi kemudahan mengemban amanah dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kepedihan yang dirasakan saudara-saudara di Gaza. Amin. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.